Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Fauji dan juga rekan saya bernama Husni Malik. Di sini kami dari Prodi KPI Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Aliyah Kuningan akan memaparkan materi tentang model komunikasi. Untuk rekan-rekan sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Cekidot. Model komunikasi itu adalah gambaran yang sederhana dari suatu proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Dan dengan demikian, model komunikasi dapat diartikan sebagai representasi dari suatu peristiwa komunikasi namanya. Jadi fungsi dan manfaat model komunikasi itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 4 bagian. Menjadi 4 bagian, diantaranya yang pertama ada Bagi diri manusia sendiri, dan yang kedua bagi diri manusia lain, dan yang ketiga bagi publik, dan yang dan keempat. keempat bagi massa. Nah, jadi setelah kita tahu bahwasannya fungsi dan manfaat model terbagi 4, jadi kita juga akan menjelaskan satu persatunya daripada poin yang keempat tadi. Nah, yang pertama, poin yang pertama, fungsi dan manfaat model itu bagi diri manusia sendiri. Yang pertama Ada mengembangkan kreativitas imajinasi. nah, yang kedua ada mengendalikan diri, dan yang ketiga ada kematangan berpikir. Itu poin yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada poin yang kedua, yakni poinnya Bagi diri manusia lain. diri manusia lain. Terdapat 3 poin diantaranya, yaitu yang pertama Meningkatkan human relation, dan yang kedua mengatasi konflik, dan yang ketiga ada. berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, itu rekan-rekan sekalian daripada fungsi dan manfaat model, poin dari bagi diri manusia lainnya. Selanjutnya poin yang ketiga ada dari Publik, publik. Nah, ada apa saja? kayaknya ada satu ya. Ada satu poin, ada satu poin diantaranya. yaitu semangat solidaritas. Selanjutnya ada poin yang terakhir daripada fungsi dan manfaat model. Ada poin apa? Ada bagi massa. Nah, bagi masa ini rekan-rekan sekalian, bahwasanya terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama Memberi informasi, yang kedua mendidik, dan ketiga menghibur. Apa itu tipologi model? Nah, tipologi model adalah fungsi adanya tipologi model sendiri untuk mempelajari kesamaan sintaksis dan morfologi bahasa-bahasa tanpa harus mempertimbangkan sejarahnya. Nah, jadi itu rekan-rekan sekalian tentang tipologi model, bahwasannya kita sesuatu itu tanpa harus mempertimbangkan sejarahnya. Kita akan mengambil menurut Gerhard Z. Heinemann dan William Z. Miswan, dan juga sebenarnya masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengetahui tentang macam-macam tipologi model. Namun kita hanya ingin menyampaikan tentang menurut Gerhard aja dan juga William. Nah, bahwasanya rekan-rekan sekalian, macam tipologi model menurut Gerhard dan juga William itu terbagi menjadi 7 ya. Nah, terbagi menjadi 7 sesuai ada yang di kolom PowerPoint. Bahwasanya yang pertama ada simbolik, yang kedua ada Model fisik, yang ketiga ada model mental, yang keempat ada model matematik, dan juga yang kelima ada model verbal, yang keenam ada model ikonik, dan juga terakhir ada model analog. Nah, untuk rekan-rekan sekalian bisa dipelajari sendiri apa itu tentang macam-macam tipologi model. Selanjutnya mungkin rekan-rekan bisa mempelajari di rumah ataupun di kampus ataupun di mana tentang macam-macam tipologi model supaya lebih jelasnya lagi. Bahwasanya menurut Dennis M. Sequel dan juga Sven Windel pada tahun 1981, bahwasanya 28 model komunikasi dapat dibagi dalam 5 kelompok. Nah, 5 kelompok itu apa diantaranya?
Yang pertama yaitu kelompok pertama disebut sebagai model-model dasar. Dan Kedua, menyangkut pengaruh personal, penyebaran dan dampak komunikasi massa terhadap perorangan. dan yang ketiga Yaitu kelompok ketiga meliputi model-model tentang efek komunikasi massa terhadap kebudayaan dan masyarakat. selanjutnya poin yang keempat itu ada Yaitu ada berisikan model-model yang memusatkan perhatian pada khalayak. dan yang poin yang terakhir yang kelima ada Mencakup model-model komunikasi tentang sistem, produksi, seleksi, dan alur dari media massa. nah itu menurut Profesor Dennis Maxwell dan juga Stephen Windal. Jadi bahwasanya 20 daripada 28 model komunikasi itu menjadi 5 kelompok. Di antaranya yang tadi sudah disebutkan, paparkan ataupun satu persatunya. Oke. Jadi setelah kita mengetahui tentang beberapa jenis tadi dan macam-macam tadi, bahwasanya ada sebuah ilmu yang mengatakan model dasar tentang komunikasi. Bahwasanya kita dasar untuk berkomunikasi di antara modelnya yaitu yang pertama ada model linier, yang kedua ada model sirkuler, dan yang ketiga ada model konvergen. Nah, ini modal dasar untuk kita berkomunikasi. Model komunikasi ini kira-kira terbagi berapa bagian? Menurut para ilmuwan yang kami telah tulis di PowerPoint tersebut, jadi terbagi menjadi 13. Di antaranya ada SR yang disebut stimulus respon, dan juga ada Aristoteles, Laswell, Shannon, dan Werner, ada Newton, ada Schramm, terus ada Wesley dan juga M.S. Lin, dan juga ada Gibner, terus ada Pirlo, De Fleur, Tubbs, terus ada Kudikans, Dankin, dan juga interaksional. Itu 13 daripada macam-macam model komunikasi. Rekan-rekan sekalian, setelah kita tadi menyebutkan satu persatunya daripada macam model komunikasi, di sini kami akan menjelaskan dua model komunikasi saja ya, karena terlalu banyak. Yang pertama mungkin ada tentang model stimulus respon atau SR, dan juga yang terakhir ada model interaksional. Nah, yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya tentang model stimulus respon atau yang disebut dengan SR. Nah, jadi di sini model stimulus respon itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu model stimulus respon atau disebut SR adalah model komunikasi paling dasar yang dipengaruhi oleh disiplin psikologi behavioristik atau disebut tingkah laku. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu menunjukkan bahwa komunikasi itu sebagai suatu proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Terus yang ketiga yaitu mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat, nonverbal, gambar dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Terus model stimulus yang keempat ya, yang terakhir yaitu pertukaran informasi ini bersifat timbal balik atau disebut feedback ya, dan mempunyai banyak efek, dan setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi. Itu model stimulus respon yang terakhir. Adapun juga setelah kita mengetahui tentang model stimulus responnya, kita mempunyai contoh daripada kasus model stimulus respon ataupun yang disingkat dengan SR. Nah, jadi contoh kasus modelnya adalah ketika ada seseorang yang tersenyum pada kita. Nah, lalu kita itu membalas senyumannya, dan orang tersebut lalu bertanya kepada kita, mau kemana? Lalu kita pun menjawab, mau ke kampus. Nah, itu adalah satu contoh daripada kasus model stimulus respon. Jadi ketika kita ada orang lain bertanya kepada kita, bermulai dari senyuman dan saling menjawab, itu adalah saling merespon di antaranya.
contohnya banyak, mungkin kami hanya memberi contoh satu, mungkin rekan-rekan juga tahu tentang membalas respon yang baik itu bagaimana. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kasus model stimulus respon. Adapun kelebihannya dari stimulus respon yaitu memberikan respon pertukaran informasi terhadap orang lain sebagai timbal balik aksi reaksi. Selanjutnya dapat diterapkan pada sistem pengendalian suhu udara alih-alih pada perilaku manusia. Dan yang terakhir yaitu model yang paling sederhana sehingga mudah diingat atau mudah dipahami. Oke. Itu kelebihannya. Jadi bahwasanya dalam stimulus respon ini ada kelebihan dan juga pasti ada kekurangan juga. Nah, diantaranya kekurangan daripada stimulus respon itu yang pertama ada komunikasi yang bersifat satu arah, di mana tidak dijelaskan adanya feedback dan pendengar ataupun komunikan. Itu poin yang pertama daripada kekurangannya. Yang kedua, mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses khususnya yang berkenan dengan faktor manusia. Dan poin yang ketiga, komunikasi dianggap statis. Dan poin yang keempat, komunikasi dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar dan bukan karena kehendak ataupun kemauan bebasnya. Dan poin yang terakhir daripada kekurangan stimulus respon yaitu ada terlalu sederhana sehingga belum dapat menjelaskan sepenuhnya ataupun arti sebenarnya dalam hubungan komunikasi. Nah, itu rekan-rekan sekalian kelebihan dan kekurangan daripada stimulus respon ataupun yang disingkat menjadi SRL. Mungkin rekan-rekan dapat dipahami tentang kelebihan dan kekurangannya, dan juga contoh kasus model stimulus responnya, dan juga pengertian daripada model stimulus respon atau disingkat SR. Nah, teman-teman, sudah kita mengetahui apa itu stimulus respon atau disebut SR, kita akan memaparkan tentang model interaksional. Kira-kira apa itu pengertian model interaksional? Nah, jadi model interaksional itu menurut model ini para peserta komunikasi adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui apa yang disebut pengendalian peran orang lain. Jadi diri berkembang lewat interaksi dengan orang lain, dimulai dengan orang terdekatnya seperti keluarga dalam suatu tahap yang disebut tahap permainan, dan terus berlanjut hingga ke lingkungan yang luas dalam suatu tahap yang disebut tahap pertandingan. Jadi ada pesan, ada juga feedbacknya. Daripada poin yang terakhir itu ada model interaksional. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.